Shalom Elohim, Bapak Ibu semua, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kesaksian iman. Dan saya percaya Bapak Ibu semua sehat dalam perlindungan Tuhan sempurna dan sukses apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan, lakukan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang selalu memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita, dan mendengar doa-doa kita. Dan terima kasih puji Tuhan atas dukungannya selama ini, dan saya percaya apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan pasti diberkati Tuhan. Dan biarlah pelayanan ini terus menjadi berkat besar bagi banyak orang, karena kita tahu bahwa banyak orang di luar sana butuh Yesus, butuh keselamatan yang kekal, karena hati mereka banyak yang hampa, jiwa mereka banyak yang haus. Dan biarlah kesaksian ini menjadi berkat buat mereka semua, dan kita terus mendukung pelayanan ini, dan Tuhan memberkati kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan berjumpa dengan Ibu Sophia Esea yang memberikan kesaksian bagaimana dia bertahun-tahun berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan akhirnya pada beberapa tahun yang lalu, dia ditunjukkan Tuhan jalan lurus ketika dia bermimpi, ya, di mana Tuhan Yesus datang dan menunjukkan kepada dia jalan yang lurus itu. Siapakah jalan yang lurus itu? Dan bagaimana dia harus mengikuti Yesus? Dan luar biasa sekali, Ibu Sophia Esea merespon mimpi tersebut dan akhirnya menjadi seorang pengikut Kristus. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita saksikan kesaksian beliau. Tuhan memberkati. Hello viewers, blessed to see you again. Puji Tuhan. Saya telah ditunjukkan jalan yang lurus itu oleh Allah sendiri. Dan saya dibawa oleh Allah sendiri ke jalan yang lurus itu. Melalui mimpi saya berjumpa dengan Yesus Kristus yang kedua kali di tahun yang sama, yaitu 2003. Saya sudah membuat videonya. Saya melihat Yesus Kristus berjalan, diterangi cahaya di atasnya, berjalan di jalan yang lurus itu. Mengapa saya tahu itu lurus? Karena saya melihat di sisi jalan itu ada seperti garis yang tegas yang berwarna putih, ya, jadi lurus ke depan. Jalannya berwarna keemasan. Saya melihat Yesus berjalan ke depan, dan saya yang waktu itu berada beberapa meter di belakang Yesus Kristus, melihat dari belakang Yesus berjalan itu, saya berdiri terdiam, ya. Lalu Yesus Kristus menoleh ke belakang dan tersenyum. Saya pun membalas dengan senyuman. Saya mau berjalan, kaki ini sudah mau maju, tapi ragu-ragu, ya. Karena Yesus melihat ke arah saya dengan senyuman, maka saya pun tergerak untuk berjalan mengikuti Yesus Kristus, ya, waktu itu. Dan saya melihat sosok Yesus Kristus yang berjalan dari arah belakang itu dengan tegapnya berjalan menatap ke depan. Dengan cara berjalannya pun saya bisa melihat dengan tegas berjalan lurus. Tentu saja saya belum tahu ayat di Yohanes 14:6 itu, ya, yang mengatakan bahwa Yesus berkata kepadanya bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, karena saya belum tahu ayat itu, jadi ya mimpi itu ya saya anggap sebuah mimpi, tapi mimpi yang sangat berkesan, memorable banget, karena saya bertemu sosok atau figur yang fenomenal, yang karena saya bukan orang Kristen waktu itu, jadinya ya mimpi itu memberikan kekuatan bagi saya secara jiwani, ya, spiritual. Selanjutnya saya membaca kitab suci, ya, sekedar membaca tanpa pendalaman. Karena ketika saya menjadi orang Kristen, saya langsung dikatakan langsung diuji iman saya melalui pernikahan saya. Meskipun secara harfiah ayat Yohanes 14 ayat 6 itu memang mudah dimengerti, ya. Karena di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan, ya. Jalan berarti ya jelas itu jalan, kan. Jalan itu seseorang berjalan itu untuk menuju ke suatu tempat, kan. Lalu kebenaran berarti itu jalan yang benar, ya. Kemudian hidup. Nah,
hidup berarti ya saya maknai secara awam bahwa ya yang menghidupkan itu saja. Akhirnya dalam perjalanan hidup saya sebagai orang Kristen itu lama-lama saya memperoleh pemahaman dari mendengarkan, dari belajar dari media ya, yang itu membantu saya untuk memahami Yohanes 14 ayat 6 itu. Memang sebelum saya menjadi Kristen, itu kan kami kan memang membaca ayat dalam kitab agama yang lama, itu salah satu surat itu kan memang wajib ya untuk dibaca dalam sholat, juga dalam doa, dalam keseharian ya, karena surat itu disebut surat yang utama. Nah, di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 itu coba saya bacakan ya. Di ayat yang ke-6 itu bunyi ayatnya dalam terjemahan bahasa Indonesia, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan dilanjutkan ayat yang ke-7, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, dari situ lalu saya dibawa dalam pergumulan hidup saya, kemudian saya dibawa untuk berjumpa dengan Yesus Kristus, kemudian diberikan pengertian dalam pikiran saya untuk digerakkan untuk membaca kitab suci Kristen. Jadi dalam permohonan doa dalam ayat tadi itu agar umat ditunjukkan ke jalan yang lurus, itu saya tidak menyangka kan bahwa permohonan doa itu untuk mohon ditunjukkan jalan yang lurus itu ternyata ditunjukkan pada ayat dalam kitab suci Kristen ya, puji Tuhan. Jadi jawabannya itu ada di kitab suci Kristen, jalan yang lurus itu ya. Lalu ternyata Yesus Kristus sendirilah jalan yang lurus itu kan. Jadi jalan lurus menuju kemana? Ya, menuju kepada kebenaran. Allah Bapa, yaitu Allah yang sejati, Tuhan yang sejati, semesta, Allah semesta raya yang sejati itu ya, yang memberikan keselamatan, dan keselamatan itu adalah hidup yang kekal ya. Ternyata jadi hidup itu bukan hidup di dunia ini saja, tetapi ada hidup yang berkelanjutan sesudah tubuh kita sebagai manusia nanti sudah mati. Ternyata ada kehidupan yang sebagai tujuan yang akhir itu, yaitu hidup bersama, menyatu dengan Allah Bapa, dengan kebenaran sejati melalui Yesus Kristus itu. Jadi keselamatan untuk memperoleh hidup kekal itu hanya diperoleh dengan percaya, beriman, menyatu atau manunggal hidup dengan Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu. Tidak perlu mencari kebenaran dengan membaca buku-buku lain atau ajaran-ajaran lain, karena Yesus Kristus sendiri adalah kebenaran itu ya. Kemudian yaitu percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi ya, yang kudus dari Allah. Jadi dengan mengikuti Yesus Kristus sebagai jalan yang lurus itu, saya bisa menjalani kehidupan fokus menjalani kehidupan yang maksudnya benar, lurus, tidak terombang-ambing dengan oleh banyaknya ajaran-ajaran spiritual yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Indonesia ini. Jadi begitu banyak ajaran-ajaran spiritual yang berbeda-beda yang bilang nanti tujuannya itu pada Tuhan semesta alam. Dari pengalaman-pengalaman saya dulu ya, meskipun dulu dan mayoritas orang Indonesia kan memang memeluk agama Islam. Jadi mungkin tidak cukup bagi orang-orang Indonesia dengan berbagai macam budaya ini. Mereka juga masih mempelajari kepercayaan-kepercayaan lokal, dan itu begitu banyak sekali ya. Saya sebagai juga lahir tumbuh di lingkungan orang Jawa juga, dan juga mengenal kultur atau budaya Chinese juga. Jadi dan budaya yang plural itulah yang memang orang di dunia kan bilang semua agama baik, terus kepercayaan-kepercayaan itu juga menuju kepada pengenalan kepada Tuhan. Cuma bagi saya
pribadi, pengenalan akan Tuhan yang benar itu memang bisa saya pahami dengan baik gitu ya, melalui pengajaran Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Jadi Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang Maha Kudus itu bisa dikenali, kita bisa dekat menjalin hubungan relasi yang lebih dekat melalui Yesus Kristus, Putra Allah ini. Puji Tuhan, semoga, dan ini juga ditegaskan lagi melalui iman para rasul ya, dalam Kisah Para Rasul 4:12, saya akan membacanya ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi yang selalu diingat adalah Yohanes 14 ayat 6 dan dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Puji Tuhan, semoga teman-teman yang belum menemukan jalan yang lurus dan masih berdoa agar ditunjukkan pada jalan yang lurus, jalan yang tidak sesat, jalan orang-orang yang tidak dimurkai oleh Allah itu adalah jalannya Yesus Kristus, dan Yesus Kristus sendiri itulah jalan yang lurus itu. Puji Tuhan, berbagai orang sudah percaya kepada Kristus dan berjalan di dalam Kristus untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati semua umat manusia. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sangat diberkati kita dengan kesaksian Ibu Sophia Eshea, dan mari kita dukung terus pelayanan Ibu Sophia Eshea, dan biarlah beliau berakar ya, bertumbuh dan berbuah yang lebat di dalam Yesus Kristus. Dan kita berdoa juga buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus, yang masih banyak di luar sana, yang ragu dengan keselamatannya, yang ragu dengan imannya, yang masih bimbang dengan kehidupan rohaninya, yang masih berdoa meminta petunjuk jalan yang lurus. Mari kita terus berdoa dan mengasihi mereka. Mohon pengampunan atas dosa-dosa mereka kepada Bapa kita di surga. Dan biarlah Tuhan datang dalam mimpi dan penglihatan kepada mereka dan memberikan petunjuk itu, jalan yang lurus itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang sangat mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Itulah sebabnya Dia datang untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus berdoa, kita terus mengasihi, dan jangan menyerah. Dan teruslah bersaksi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Mari kita doakan seluruh dunia ini supaya mengenal Yesus Kristus. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang sungguh sangat berkuasa. Karena Dia berdaulat dan sangat berkuasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin.